Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Manikarnika yang telah rilis pada tahun 2019 lalu. Peran utama dalam film ini adalah aktris cantik Kang Ranaut sebagai Manikarnika. Dan Manikarnika sendiri menceritakan tentang kehidupan seorang ratu dari kerajaan Jhansi di wilayah utara India yang menjadi pemimpin perang kemerdekaan pertama melawan Kompeni Inggris pada masa penjajahan India di tahun 1857. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Pada tahun 1828, di tengah-tengah peperangan India melawan sekutu, tepatnya di daerah Bitor, terlihat seorang ayah bernama Moropati sedang bahagia karena kelahiran putrinya yang cantik. Pendeta memberinya nama Manikarnika, yang berarti kesucian. Namanya akan membekas di setiap orang India dan akan segera ditulis dalam sejarah. Sekarang Manikarnika alias Manu sudah tumbuh menjadi gadis yang kuat dan pemberani. Dia berhasil menjinakkan seekor harimau yang meresahkan penduduk desa. Hal tersebut dilihat oleh Menteri Diksit dari kerajaan Jhansi hingga membuatnya terkesan. Karena Manu dibesarkan oleh Bajirao, pemimpin wilayah Bitor, Diksit mendatanginya untuk melamar Manikarnika menikah dengan Raja Jhansi. Dengan tangan terbuka, Bajirao dan Moropati menerima lamaran tersebut. Awalnya Manu menolak menikah dengan Raja Jhansi, namun setelah tahu bahwa alasan pernikahan ini adalah untuk memperkuat tanah air, Manu pun menyetujuinya. Dan singkat cerita, rombongan pengantin siap berangkat ke Jhansi. Sesampainya di sana, di saat tangan Manu dilukis Mehendi, dia bertanya mengapa kuda itu sangat rewel. Mundar, dayang baru Manu menjawab, kuda liar itu bernama Badal milik raja. Tak seorang pun yang berhasil menjinakkan Badal. Entah kenapa raja tetap memeliharanya. Tak disangka, Manu malah merasa tertantang. Dia menjadi satu-satunya orang yang berhasil menjinakkan Badal, sambil mengeringkan Mehendi di tangannya. Raja yang melihat pun menjadi tertarik dengan calon istrinya tersebut. Upacara pernikahan pun dilangsungkan. Saat melingkari api suci, raja meminta Manu berjalan lebih cepat agar cepat selesai. Manu protes kepada pendeta karena ikatan sari mereka kurang kuat, hingga hampir lepas. Hal itu membuat semua yang menyaksikan pun tertawa. Moropati merasa malu, namun Bitor berkata, "Biarkan saja, gadis kecil kita belum berubah, tapi Jhansilah yang akan berubah." Sesuai tradisi pernikahan raja, Raja Ganghadar mengganti nama istrinya menjadi Laksmibai. Seperti kebanyakan pengantin baru, mereka menghabiskan waktu bersama dengan romantis. Raja juga memberi hadiah untuk Laksmi berupa pedang dan perpustakaan buku. Kapten Gordon dari Kompeni datang untuk mendoakan pernikahan raja dan ratu. Kapten Gordon adalah orang yang paling gila kehormatan. Dia marah dengan siapa saja yang tidak tunduk jika bertemu dengannya. Bahkan Raja Ganghadar menyambutnya dan menundukkan kepalanya. Namun Ratu Laksmi tidak sudi menundukkan kepalanya untuk orang yang telah berbuat kerusakan di tanah airnya. Hal itu membuat Kapten Gordon marah dan bersumpah, suatu saat Ratu akan menundukkan kepalanya. Dengan kesal, Kapten Gordon dan seluruh pasukannya pergi. Lanjut cerita, anggota Kompeni Inggris melakukan kekejamannya lagi. Dia mengambil paksa anak sapi bernama Nandu, milik Jalkari. Jalkari dihajar karena memberontak. Suaminya berusaha menenangkannya, tetapi Jalkari tetap tidak terima. Nandu sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Mendengar kekejaman itu, Ratu Laksmi dengan berani mendatangi Kompeni tersebut. Dia menegur mereka dengan mengatakan bahwa semua hal yang ada di Jhansi adalah milik raja dan tidak ada yang boleh mengambilnya tanpa izin. Lalu Laksmi mengembalikan Nandu beserta hewan rampasan lainnya kepada pemiliknya. Hal itu membuat semua warga kagum dengannya. Mereka menganggap akhirnya ada juga ratu istana yang peduli dengan rakyatnya dan berani menentang Inggris. Lalu mereka pun membuat perayaan untuk Laksmi, hingga tarian India pun diputar. Di tengah-tengah Laksmi menari, tiba-tiba dia merasa pusing. Dengan begitu semua orang pun berhenti. Sebenarnya raja kesal dengan Laksmi yang pergi tanpa seizinnya. Tapi dia tidak jadi memarahi Laksmi karena istrinya itu sedang hamil. Raja Ganghadar mengumumkan kehamilan ratu di istana. Hingga kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Sadashiv Rao. Sadashiv Rao merupakan sepupu Raja Ganghadar yang mempunyai sifat tamak. Dia mengharapkan tahta Jhansi jatuh kepadanya. Oleh karena itu, dia bekerja sama dengan Kompeni. Sadashiv sangat frustasi karena Jhansi akan segera mempunyai ahli waris. Hal itu membuat impiannya semakin pupus.
Kapten Gordon memberi Sandasif saran untuk merebut tahta dengan berbagai cara. Bahkan mereka pun berencana untuk membunuh raja dan anaknya. Singkat cerita, anak Raja Ganghadar dan Ratu Laksmi pun lahir. Ratu ingin perayaan kelahiran serta pemberian nama untuk ahli warisnya dilaksanakan pada hari Minggu. Tapi pihak company tidak setuju karena hari Minggu adalah hari libur mereka. Mereka membuat bermacam alasan. Tetapi Laksmi berhasil membantah mereka. Dengan begitu, Raja memutuskan menuruti keinginan sang ratu, di mana perayaan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu. Lalu hari Minggu pun tiba, dan upacara pemberian nama dilangsungkan. Anak raja diberi nama Damodar Rao Navalkar. Damodar Rao Navalkar. Sadasif diam-diam membayar seorang pembantu yang bertugas membawa air suci berisi racun dalam upacara penamaan bayi. Akibatnya setelah upacara selesai, racun tersebut berhasil membuat Damodar Rao meninggal dan Maharaja menjadi lemah. Hingga kesedihan menyelimuti seluruh keluarga kerajaan. Merasa umurnya tak lama lagi, Raja Ganghadar memberikan wasiat untuk ratunya. Dia berpesan agar Laksmi segera mengadopsi seorang anak untuk menjadi ahli waris kerajaan, atau Inggris akan merebut Jhansi dengan licik. Keesokan harinya, rapat pengangkatan anak pun dimulai. Awalnya sang raja hendak mengadopsi putra Sadasif Rao sebagai ahli waris. Tetapi tiba-tiba seorang anak bernama Anan Rao mendekati Laksmi. Laksmi spontan memanggilnya Damodar. Vasudev, ayah Anan, segera meminta maaf atas kelancangan putranya. Tapi raja menganggap Anan sebagai jelmaan dewa dan malah mengangkat Anan sebagai anak sekaligus ahli warisnya. Sadasif tentu saja marah. Dia memberontak dan mengklaim bahwa keluarganya adalah pewaris tahta yang sah. Dia pun menodong Maharaja dengan pedangnya dan segera dicegat oleh pengawal kerajaan. Raja lalu menyuruhnya minta maaf dan menundukkan kepalanya kepada ratu. Sadasif menolak. Dia tidak sudi menundukkan kepalanya di hadapan perempuan. Hal itu membuat Raja Ganghadar marah dan mengusir Sadasif dari Jhansi. Lanjut cerita, kesehatan Maharaja semakin memburuk. Raja memberikan wasiat terakhir untuk Laksmi. Dia ingin istrinya itu menjadi ratu yang membebaskan rakyatnya dari belenggu. Laksmi harus menjadi dirinya sendiri, menjadi Manikarnika yang selalu semangat dan tak pernah tunduk pada penjajah. Tak lama setelah itu, Maharaja pun meninggal. Demi menunaikan janjinya terhadap Maharaja, serta cita-citanya memerdekakan rakyat dari belenggu company, Laksmi Bai menolak untuk mengikuti ritual seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal itu membuat Ibunda Ratu marah karena Laksmi telah melanggar tradisi. Laksmi memilih mengambil alih tahta dan lalu mengadakan pertemuan untuk mengikrarkan janjinya. Ratu berjanji, sampai darahku dalam nadiku, sampai detakan terakhir jantungku, sampai jiwaku meninggalkan ragaku, aku akan mengabdi sepenuhnya pada Jhansi. Aku tak akan biarkan Jhansi kehilangan rasa hormat dirinya. Aku tidak akan biarkan dia tunduk pada apapun. Ratu memerintahkan Gopalji untuk mengirimkan surat kepada Jenderal Gubernur Dalhousie. Dia mengirimkan surat perdamaian kepada sekutu. Setelah itu, Ghaus Baba memberikan surat balasan dari company kepada Ratu. Ghaus Baba pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Ratu. Dia mengenal Ratu sebagai seorang yang pemberani. Namun kenapa Ratu malah mengirim surat perdamaian kepada Jenderal Gubernur Dalhousie, salah satu orang Inggris yang merupakan musuh terbesar India? Ternyata Ratu melakukan hal itu karena Jhansi belum bisa menaklukkan Inggris karena keterbatasan senjata perang. Apalagi kerajaan tetangga Orcha dan Datia malah bergabung dengan pasukan company, bukan membela sesama pribumi. Mereka bertarung untuk memerintahkan kita. Kita bertarung demi kehormatan kita sendiri. Aku rela menjadi syuhada, Ghaus Baba. Tapi aku ingin melihat matahari terbit dari India yang sudah merdeka. Ghaus Baba akhirnya mengerti. Ratu berjuang untuk masa depan. Walaupun dia akan kalah, tetapi kerajaan Jhansi yang dipimpinnya akan menjadi contoh untuk kerajaan India lain untuk bangkit melawan penjajah dan memerdekakan India. Ghaus Baba akhirnya meminta maaf dan akan mengikuti keputusan Ratu. Pasukan company yang dipimpin Kapten Gordon menyerang Jhansi secara tiba-tiba. Ratu dan pasukan kerajaan pun dikepung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Gordon berniat mengusir Ratu dari kerajaannya. Dia pun menyuruh Ratu untuk menundukkan kepalanya, namun Ratu menolak. Dia berjalan dengan anggun meninggalkan istana bersama Damodar, Kasi, dan Mundar. Mereka kembali ke wilayah Bitor. Jalkari menyambutnya sambil berteriak memberitahu warga desa bahwa Ratu telah datang. Mereka pun segera menyambut Ratu. Itu semakin membuat marah pihak company.
Company langsung membakar Jansi dan membantai seluruh daerah pemerintahan Jansi. Lanjut cerita, Mundar memberitahu kepada Ratu bahwa kaum revolusioner yang berawal dari Barakpore telah sampai Jansi. Mereka berhasil membunuh Kapten Gordon dan banyak pasukan Company. Tapi di sana juga ada anak-anak dan perempuan yang menjadi korban. Mendengar itu, Ratu segera pergi menemui para revolusioner. Dia meminta Sang Ramsing untuk tidak membantai anak-anak dan perempuan lagi, karena mereka tidak berdosa. Setelah itu, Ratu memutuskan untuk memimpin pemberontakan dan kembali ke istana untuk mengibarkan bendera Jansi. Rani Lakshmibai ki. Lalu Sang Ramsim melanjutkan pergerakan ke Delhi untuk membantu Sultan Bahadur Shah Zafar. Ratu memerintah Bakes Ali untuk memberikan wanita dan anak Company tempat yang aman. Di sisi lain, Inggris mengetahui bahwa pasukan India berhasil merampas senjata di Barakpore. Para wanita dan anak-anak terjebak antara Delhi dan Meerut. Di perjalanan, Bakes Ali membawa wanita dan anak-anak. Mereka diserang oleh Sadashiv Rao. Dia membunuh Bakes Ali dan membantai semua wanita dan anak-anak Company. Sadashiv kemudian mengadu domba dengan memberitahu pemerintah Inggris bahwa Ratu Laksmilah dalam pemberontakan dan membunuh Company. Laksmi telah membunuh secara massal orang-orang Inggris yang tak bersalah dan kembali ke tahta. Lanjut cerita, Menteri Dixit memberitahu Ratu bahwa Inggris sudah membakar Kanpur dan Bitor, tanah airnya. Hal itu membuat Ratu sangat sedih, memikirkan nasib ayah dan saudaranya. Ditambah lagi, Major Nicholas datang dan memberitahu bahwa Company berhasil menahan para pejuang revolusioner. Company yang kemakan omongan Sadashiv menganggap Ratu Laksmibai adalah seorang yang oportunis. Ratu telah memerintah Jansi dengan tidak bermoral. Company meminta Ratu Laksmibai untuk keluar dari istana, atau Company akan menyerang Jansi kembali. Namun Ratu menolaknya. Dia akan tetap mempertahankan Jansi bagaimanapun caranya, meski harus melakukan perang melawan Company. Ratu mempersiapkan pasukannya untuk mempertahankan benteng Jansi. Namun karena pasukan mereka kurang, Ratu memerintahkan para perempuan untuk ikut menjadi prajurit. Ratu menyemangati para wanita dengan mengatakan bahwa dewa memberkahi kaum wanita dengan kekuatan terkuat di bumi seperti Dewi. Artinya kini tidak ada bedanya wanita dan laki-laki. Wanita juga bisa berjuang demi negeri. Dan ketika itu, seorang wanita tua dengan tegas mengatakan, "Kita akan bertempur sampai titik darah penghabisan untuk kemenangan." Hal itu membakar semangat kaum wanita Jansi. Sejak perempuan dan para petani ikut dalam peperangan, jumlah pasukan menjadi bertambah, tapi mereka kekurangan senjata. Lalu Ratu mengadakan upacara agar rakyatnya menyumbangkan seluruh benda besinya. Ratu memberikan juga seluruh hartanya untuk keperluan perang. Lalu semua rakyat Jansi pun mengikuti. Mereka memberikan peralatan rumah tangga dari besi untuk dijadikan senjata. Setelah itu Ratu mengajari para wanita cara menggunakan senjata dan cara berperang. Di sisi lain, Mayor Company Hugh Cross bersama pasukannya menuju ke Jansi. Di tengah perjalanan, dia bertemu seorang anak perempuan, dan karena anak tersebut bernama Lakshmi, dia langsung menggantungnya. Ratu memberitahu strategi peperangan. इसका मतलब हम में से हर एक को मौत के घाट उतारना है। हर हर महादेव। Pasukan Jansi pun bertambah setelah prajurit dari Delhi ikut bergabung dengannya. Peperangan pun terjadi. Inggris berusaha menerobos benteng pertahanan Jansi. Namun pertahanan Jansi sangat kuat, sehingga meriam Inggris pun tidak bisa menembusnya. Mayor Sir Hugh memerintahkan pasukannya untuk membawa meriam tepat di depan kuil. Karena orang India tidak akan menyerang kuil, Ratu dan beberapa prajurit memutuskan untuk turun ke medan perang membawa meriam untuk menembaki para pasukan Company di kuil. Mayor yang melihat Ratu merasa sangat terkesan dengan keberaniannya. Ratu dan pasukannya berhasil menghancurkan pertahanan meriam Inggris. Bahkan Ratu pun menyerang Mayor hingga menyeretnya.
memanas-manasi Sadashiv. Dia berkata jika company kalah, dia pun kalah. Padahal mereka sedang memperjuangkan hak Sadashiv. Sadashiv langsung memberitahu kelemahan benteng Jansi. Company pun langsung menyerang Jansi dan membobol dinding rahasia Jansi. रानी के वफादारों को Bahkan anak buah Ghost Baba juga berkhianat. Ghost Baba pun tertembak dan meninggal. Jelkari, meskipun dia sedang mengandung, dia merelakan dirinya untuk berpura-pura menjadi ratu. Dia berhasil membuat semua tentara Inggris mengikutinya dan mengalihkan perhatian agar ratu bisa pergi. This is not the queen. Jelkari Bai mengorbankan dirinya dalam ledakan bubuk senjata yang menewaskan banyak perwira Inggris. Dia kehilangan segalanya, kecuali cintanya pada negara. Laksmi Bai melarikan diri ke Kalpi untuk bersatu kembali dengan Tatya Tope dan mantan sekutu lainnya. Namun dia sangat sedih karena Inggris telah memporak-porandakan Jansi. सब कुछ तबाह हो गया। Mayor sangat dendam kepada Laksmi Bai. Dia ingin membunuh Laksmi dan memenggal kepalanya. Sadashiv juga merasa sedih karena Jansi sudah hancur. Padahal tujuannya adalah untuk memerintah Jansi. Dia berkata, "Kalau hancur begini, siapa yang mau aku perintah?" Dia menagih janji kepada Mayor akan bagiannya. Namun Mayor berkhianat dan malah menahan Sadashiv. Ratu Laksmi berencana merebut kembali Gwalior. Dia datang ke kerajaan Gwalior dengan Tatya dan Rao tanpa pasukan. Ratu memotivasi para prajurit untuk berpartisipasi dalam perang kemerdekaan. Akhirnya Ratu berhasil dan mengusir Scindia dari Gwalior. कायर, लक्ष्मी बहन, मेरे Lalu tahtanya diberikan kepada Rao Sahib dan dia menjadi ketua dari Kekaisaran Maratha. Mayor Singhak mengetahui Laksmi Bai berhasil menaklukkan Gwalior. Dia merasa khawatir dan menganggap Laksmi Bai seperti dewa kematian baginya. Mayor berpikir jika dia tidak segera dihentikan, maka akan membuat semua raja India takluk padanya. Dia langsung mengumpulkan perwira-perwiranya dan meminta bantuan tentara pusat. Tatya yang mengkhawatirkan keselamatan ratu meminta dia untuk tidak ikut dalam peperangan karena Inggris ingin membuat contoh akan dirinya. Mereka ingin menunjukkan potongan kepala Laksmi di Jansi, tangan Laksmi di Kalpi dan lainnya di Gwalior. Jadi tidak ada seorang patriot yang berani melawan mereka. Namun hal itu tidak membuat Ratu Laksmi Bai gentar. Dia tetap akan ikut berjuang demi kemerdekaan negerinya. Dia akan menjadi api kemerdekaan yang akan membakar hati setiap orang India. Laksmi Bai terpaksa merelakan anaknya untuk diserahkan ke Kasa dan para pembantu kerajaan. Lalu peperangan pun kembali terjadi. Ratu dan semua pasukannya berperang dengan sekuat tenaga. Tetapi Ratu tertembak. Namun Ratu tidak menyerah pada hidup dan tunduk pada tentara Inggris. Dengan menatap Mayor Singhuk Ross, dia melangkah ke dalam api untuk menghindari penodaan tubuhnya.
Di tahun 1860, 2 tahun setelah Ratu Laksmibai meninggal, Kasibai menyerah demi kepentingan Damodar. Damodar hidup sampai 58 tahun. Dia meninggal karena sakit berkepanjangan dan kemiskinan. Di tahun 1870, Ratu Inggris menentukan kematian Sadasiv Rao. Ghulam Ghaus Khan dikuburkan di sebelah benteng Jhansi. Sisa kuilnya masih dikunjungi oleh wisatawan hingga sekarang. Dan sejarah mencatat bahwa Rani Laksmibai adalah seorang pemberontak terbesar yang berani melawan Inggris. Dia menjadi penyemangat bagi kaum revolusioner lain. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.